Halo Semeton, sungguh malang nasib Jero Dasaran Alit harus merayakan malam tahun baru 2024 di penjara. Menyandang status tersangka berdasarkan surat Satreskrim sejak Rabu, 11 Oktober 2023, kasus Kadek Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alit memasuki babak baru. Informasi yang dihimpun terhitung sejak Kamis, 29 Desember 2023, Jero Dasaran Alit sudah menghuni sel tahanan Polres Tabanan. Penegasan status baru Jero Dasaran Alit sebagai tahanan Polres Tabanan dibenarkan kuasa hukum korban NCK, dalam kurung, 22 tahun, Inyoman Yudara, SH, Jumat, 30 Desember 2023. Terangnya surat pengaduan masyarakat, dalam kurung, Dumas, dengan nomor registrasi yang diterima oleh Brigadir Imade Eka Supartika, SH. MH, Jumat, 22 September 2023, telah naik menjadi laporan polisi dan kini telah dilimpahkan tahap 1 ke Polres Tabanan. Sudah dilakukan pelimpahan berkas, alat bukti, dan tersangka ke Polres Tabanan pada Kamis, 29 Desember 2023. Tersangka Kadek Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alit sudah ditahan di Polres Tabanan. Rencananya tahap 2, yakni pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Tabanan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024, ungkap Inyoman Yudara, SH. Diketahui, Polres Tabanan menetapkan tokoh agamawan muda asal Tabanan itu sebagai tersangka terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh gadis asal desa Depeha, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, usai menjalani pemeriksaan pada Kamis, 12 Oktober 2023. Terkait kronologi peristiwa hingga NCK akhirnya menjadi korban pelecehan seksual, Yudara mengatakan korban yang dalam keadaan sakit saat itu berkumpul dengan teman-teman kos dan tuan rumah, sedang makan di teras kamarnya yang berada di lantai bawah. Tiba-tiba dia di WA oleh terduga pelaku yang mengajaknya keluar. Dia bilang, "Tidak, Kak, saya lagi sakit, daripada gabut, ayo keluar jalan-jalan seputaran Kediri saja," demikian bujuknya, tandas Yudara. Korban pun akhirnya bersedia dan langsung mandi dan bersembahyang sebelum akhirnya dijemput oleh terduga pelaku. Meski dicegah oleh tuan rumahnya dan dinasehati lagi karena sakit, tidak usah keluar, namun korban menjawab sebentar saja untuk menghilangkan suntuk. Akhirnya keluarlah, tapi tidak diajak ke kota Kediri, melainkan ke arah pantai Kedungun. Kaget korban. Dalam keadaan tidak begitu mengenal wilayah itu, dia bertanya kenapa ke pantai dan berkata di sana kan tidak ada orang. Sudah malam, akhirnya sampailah di pantai Seseh di Cemagi. Sampai di sana korban buang air ke toilet. Dari toilet korban meminta diantar pulang ke kos karena semakin tidak enak badan, beber Yudara. Sejurus kemudian, korban pun diantar ke kos. Di dalam perjalanan, paha korban sudah mulai diraba-raba sampai di depan kos. Antara sadar dan tidak karena pusing di kendaraan, korban sempat tertidur sebentar kemudian bangun. Sampai di kos, dia memaksa untuk diantar sampai ke kamar dengan alasan sekalian mau pinjam tempat tipis. Lanjutnya, singkat cerita, keduanya masuk ke dalam kamar. Si cewek rebahan dalam posisi telungkup karena merasa pusing dan mual. Saat itu, korban berpesan kepada terduga pelaku bahwa jika keluar, lampu harus dimatikan dan pintu ditutup. Meskipun pintu ditutup dan lampu dimatikan, terduga pelaku kembali balik meminta minyak urut dengan alasan gatal. Setelah itu, posisi korban yang telungkup dibalik oleh terduga pelaku sambil berkata, "Kamu jangan tengkurap." Tahu-tahu korban sudah digerayangi, dibuka baju segala macam dalam posisi kurang sadar karena sakit dan pusing. Sampai pada saat celana korban dilepas, nyangkut tidak bisa turun. Celana korban nyangkut di pergelangan kaki, ditarik paksa, akhirnya kaki korban luka oleh jam tangan Dasaran Alit. Korban kaget lalu tersadar dan bertanya, "Kok saya dibeginikan, Kak?" Pelaku berkata diam, tidak boleh nanya, dan langsung menerkam, langsung disetubuhi walaupun singkat tapi sempat masuk dan ada sperma berceceran, tegas Yudara. Disinggung mengapa korban seolah-olah tidak berdaya dan tidak berteriak minta tolong saat dilecehkan secara seksual. Yudara berkata bahwa sejak awal korban dalam kondisi sakit dan lemas karena maag dan pusing-pusing. Korban tidak enak badan dan tidak kuat naik mobil sehingga pusing. Korban tidak biasa naik mobil sehingga mabuk kendaraan. Dugaan pelecehan seksual kemungkinan itu yang akan masuk unsur karena bagaimanapun korban sudah dilecehkan secara seksual, ya adanya karena sampai ada ceceran sperma. Masalah perkosaan beda kasus jadinya. Kalau pelecehan ya, tegasnya. Sebagai orang Bali, kita tentu berharap agar keadilan ditegakkan.
Apapun hasil keputusan hukum dari pengadilan harus kita hormati. Rahayu Semeton.